Kisah yang selalu diingat seorang anak presiden. Guntur menceritakannya dengan sangat sederhana dan menggunakan bahasa populer sehingga mudah dicerna. Guntur juga tak segan menceritakan rahasia terdalam sang ayah. Misalnya saja dalam hal kedekatan Bung Karno dengan wanita. Sudah menjadi rahasia umum, Presiden pertama RI itu begitu memuja kaum hawa. Dalam bab dialog, Guntur pernah dimintai pendapat Bung Karno tentang lukisan wanita Solo. Spontan, Guntur bilang kalau lukisan itu biasa-biasa saja. Tapi apa jawab Bung Karno? "Ah, kamu belum lihat dia bugil di atas kasur." Selain itu, Guntur juga menceritakan betapa Bung Karno tak pernah takut dengan ancaman pihak asing. Dalam bab penyelundupan senjata, Guntur menuliskan keberanian Bung Karno yang membantu Aljazair untuk mengusir Prancis yang menjajahnya. Bung Karno membantu negara di Afrika itu dengan mensuplai senjata. Hal ini membuat Guntur khawatir kalau aksi penyelundupan senjata akan membuat Indonesia mendapat sanksi dari PBB. Tapi dengan gaya yang khas, Bung Karno menganggap enteng badan dunia itu. Dia akan mengentuti PBB jika berani memberi sanksi kepada Indonesia. Dalam hal lain, Guntur mengatakan, ayahnya yang merupakan presiden pertama RI, Bung Karno, diperlakukan secara tidak manusiawi oleh pemerintah Orde Baru Orba. Menurut putra sulung Bung Karno itu, hanya rakyat Indonesia yang sangat menghormati dan mengagumi ayahnya hingga akhir hayat. Kalau disebut perlakuan bangsa atau rakyat terhadap Bung Karno, apalagi waktu Bung Karno meninggal, kemudian Soeharto menetapkan Bung Karno harus dimakamkan di Blitar, saya mengikuti terus perjalanan itu, mulai dari naik pesawat turun di Malang, lalu dengan kendaraan ke Blitar, itu di jalan yang namanya rakyat menyambutnya luar biasa, kata Guntur. Guntur mengatakan, dia melihat sendiri bunga-bunga ditebar oleh rakyat tanpa diperintah saat mengantar Bung Karno ke pemakaman di Blitar. Saya rasa penghargaan dari rakyat sampai sekarang tidak ada berkurangnya terhadap sosok Bung Karno. Masalahnya, dulu pemerintah, intinya itu tidak manusiawi terhadap Bung Karno. Ya, begitulah, ujar Guntur. Mengapa Bung Karno tidak melawan saat diminta keluar dari istana, padahal waktu itu pendukungnya masih banyak? Guntur menjawab bahwa Bung Karno yang sejak muda sangat mencintai persatuan bangsa tidak ingin terjadi perang saudara. Kalau bicara soal pendukung waktu itu, pendukungnya Bung Karno masih banyak, seperti dari Kodam Brawijaya Jawa Timur, Korps Komando Angkatan Laut, Resimen Pelopor Brimob, Kodam Siliwangi. Itu masih mendukung, kata Guntur. Tetapi, Bung Karno mengatakan, saya tidak akan melawan karena kalau terjadi akan ada perang saudara. Kalau terjadi perang saudara, NKRI akan pecah. Itu yang tidak dikehendaki Bung Karno. Lebih baik saya yang menjadi korban, kata Guntur. Guntur menuturkan Bung Karno sejak muda sangat gandrung akan persatuan. Bung Karno dari muda saat masih HBS Hogere Burgersul, sekolah menengah untuk orang Belanda dan kalangan elit pribumi, Red Jong Java, mendirikan PNI, dan memimpin Partindo, sudah gandrung persatuan, persatuan, persatuan. Bung Karno tidak mau, apapun yang terjadi, negara dan bangsa ini tidak boleh pecah, tutur Guntur. Maka, ketika Bung Karno diminta meninggalkan istana dan pergi ke rumah Fatmawati di Jalan Sriwijaya, Jakarta, dirinya tidak melawan. Guntur juga menceritakan bahwa saat itu dirinya pun hanya membawa baju kesehariannya. Kala itu, Soeharto meminta Bung Karno meninggalkan Istana Merdeka sebelum tanggal 17 Agustus tahun 1967. Ketika itu, mendekati pukul 0 waktu Indonesia Barat, Guntur sempat hendak membawa satu lukisan yang digantung di ruang makan keluarga. Tepat di sebelah kamarnya. Itu lukisan bagus. Saya waktu itu punya pikiran, kalau orang Bandung bilang, cunihin. Nakal. Walau Bung Karno melarang, tetapi saya coba-coba bawa lukisan untuk kenang-kenangan. Ternyata, mobil saya, bagasi depannya enggak cukup kalau muat lukisan itu, kenang Guntur. Jadi, kata dia, semua yang dibawa adalah milik pribadi. Tidak ada satupun barang milik negara yang dibawa Bung Karno dan keluarga.